Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Harry Stack Sullivan. Menarik bukan? Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dosen pengampu dan anggota kelompok kami. Dosen pengampunya ialah Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC. Dan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Puteri Sri Rahmasari, Nurhaliza, Hartini, Rahmadina Lubis. Selamat memperhatikan, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Harry Stack Sullivan lahir di sebuah kota pertanian kecil di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892. Dia adalah anak satu-satunya dari ayah bernama Timothy Sullivan dan ibu bernama Ella Stack Sullivan. Kedua orang tuanya berasal dari Irlandia. Harry Stack Sullivan mempunyai 2 orang kakak laki-laki, tetapi mereka meninggal di tahun pertama mereka hidup. Sullivan meninggal pada tahun 1949 di Paris karena pendarahan otak. Sullivan memasuki Chicago School of Medicine pada tahun 1911, lulus dalam kedokteran dan bedah pada tahun 1917. Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914 menyebabkan dia dipanggil berpartisipasi dalam konflik sebagai dokter militer di Veteran Corps Medis Angkatan Darat. Harry Stack Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa, sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonal. Teori yang dikembangkan, Sullivan adalah pencipta pandangan baru yang terkenal dengan nama Interpersonal Theory of Psychiatry. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, yang perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama, dinamisme atau dinamis. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku atau transformasi energi, baik terbuka maupun tersembunyi, yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. Kedua ada personifikasi atau personification. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Ketiga, sistem self atau self system. Sistem self adalah pola tingkah laku yang konsisten, yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Yang terakhir ada proses kognitif atau cognitive process. Ya, menurut Sullivan, proses atau pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada prototaksis, adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran atau pengendaraan bayangan dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian. Yang kedua ada parataksis. Parataksis bermula pada tahun kedua, bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa. Yang ketiga ada sintaksis, adalah berpikir logis dan realistik. Anak sudah berbicara dan memahami kata menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama-sama, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Perkembangan kepribadian. Tahap pertama, bayi. Lahir, bisa berbicara 0-18 bulan. Ditandai adanya kecenderungan trust, mistrust, perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dia kenal. Tahap kedua, anak. Bisa mengucap kata, butuh kawan bermain 1,5 tahun sampai 4 tahun. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk,
berdiri, berjalan, bermain, minum air dari botol sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya, tetapi di pihak lain, dia mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Tahap ketiga, remaja awal, 4-8 hingga 10 tahun. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa aja yang ada di dalam lingkungannya. Tahap keempat, pre-adolescent, 8, 10 hingga 12 tahun. Sebagai persiapan ke arah kedewasaan, didukung pula oleh kemampuan dan kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Dia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dalam dirinya. Tahap kelima, adolescent awal, 12-16 tahun. Adolescent awal ini ditandai dengan adanya pubertas, pola aktivitas seksual yang mantap. Tahap ke-6, adolescent akhir, 16 tahun sampai awal 20 tahunan. Ditandai dengan adanya kemantapan seksual dan tanggung jawab sosial. Tahap ke-7, kemasakan atau maturity, merupakan kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya yang ditandai dengan pribadi yang selalu berjuang demi mencapai masa depan, berani, tekun, mandiri, dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Energi rapat terwujud dalam bentuk-bentuk di bawah ini. 1. Tegangan atau tension. Tension adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangan tersebut ada dua, kebutuhan atau needs dan kecemasan atau anxiety. 2. Transformasi energi atau energy transformation. Tegangan yang ditransformasikan bertingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup, disebut transformasi energi. Nah, kesimpulannya yaitu kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang. Kepribadian itu konstruk hipotesis yang hanya dapat diamati dalam konteks tingkah laku interpersonal. Menurut Sullivan, hal yang khas dari manusia adalah interaksi sosial. Nah, kami mengambil daftar pustaka dari buku Al-Wisol Psikologi Kepribadian. Terima kasih telah memperhatikan, semoga harimu bahagia.